Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman-Nya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu ibadah yang murni. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap yang penting beribadah merupakan realita hidup yang banyak ditemukan dalam kehidupan banyak orang Kristen, tanpa memperdulikan dan memikirkan pentingnya kesaksian hidup dari ibadah tersebut. Hal seperti ini jugalah pemahaman jemaat yang dihadapi oleh Yakobus. Sehingga dengan tegas Yakobus menyatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya praktek hidup beribadah adalah penting diterapkan dalam perbuatan sehari-hari. Bahkan makna ibadah yang dilakukan akan hilang, bisa hilang ketika orang yang beribadah justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan makna ibadahnya. Karena hal itu menempatkan ibadah hanya sebagai topeng belaka. Saudara yang terkasih, beribadah bukan hanya sebuah aktivitas seremonial saja yang dilakukan demi memenuhi suatu kebiasaan atau tuntutan agama. Tetapi lebih daripada itu, ibadah adalah merupakan suatu peperangan dalam mengekang kebiasaan-kebiasaan tentang hal-hal yang tak benar ataupun yang buruk yang ada dalam kehidupan kita, yaitu mengekang kebiasaan berpikir yang tidak baik atau yang negatif. Begitu juga mengekang perbuatan yang tidak baik, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Tanpa adanya, saudara-saudara, pengekangan yang berguna untuk mematikan pengaruh-pengaruh kebiasaan yang buruk, maka ibadah kita hanyalah bagaikan seremonial tanpa makna, yang dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan kebiasaan kita. Bahkan ibadah, saudara-saudara, ibadah yang murni meminta kita juga untuk tidak hanya mengekang hal-hal yang buruk itu, tetapi juga melakukan hal yang baik sesuai ibadah kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat ke-22, saudara-saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara yang terkasih, kitab Yakobus adalah kitab yang mengajarkan tentang pentingnya iman yang hidup, yang terwujud dalam tindakan dan perbuatan yang benar sesuai firman Tuhan. Di dalamnya termuat pengajaran tentang pentingnya menemukan nilai-nilai iman itu secara aktual dalam konteks hidup saat ini. Di dalam perikop ataupun sapaan Tuhan kita saat ini dituliskan bahwa ibadah, saudara-saudara, merupakan sebuah nilai yang merupakan wujud nyata dari ibadah
atau dari iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, sebagaimana yang nyata dalam sikap hidup yang bersolidaritas bagi para janda, anak yatim piatu, dan orang-orang yang termarginalkan ataupun tertindas. Dalam perwujudan nilai-nilai iman inilah, maka ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyangkut penyembahan hidup total kepada Allah. Tidakkah dikatakan dalam Rom 12 ayat 1, saudara-saudara? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan kita hari ini, kita semakin memperhatikan ibadah kita. Apakah kita sudah menempatkan ibadah itu dengan benar? Apakah kita sudah ada kepedulian melalui tindakan kepada orang yang membutuhkan pertolongan? Ingatlah, ketika kita menempatkan ibadah dengan salah atau menjadikan ibadah hanyalah topeng belaka, ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi berkat dalam hidup kita, tetapi akan menjadi bencana. Ingat, ibadah lakukan dengan benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk melakukan ibadah yang murni, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tidak saja hanya ibadah, tetapi ada makna ibadah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka akan dikuatkan ketika mereka lemah. Mereka akan beroleh kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Karena memang Tuhan tidak akan pernah berdiam diri, tetapi akan bertindak bagi orang-orang yang percaya. Engkau adalah Allah kami sangat luar biasa. Pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Itu juga kepada istriku yang adalah juga hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Bapa di surga. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Apapun yang mereka rindukan, mari Tuhan kita tetap campur tangan, sehingga kerinduan mereka nyata di dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa juga pada saat ini untuk saudara-saudariku Tuhan Yesus yang jauh dari hamba. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan yang selalu memagari hidup mereka dari segala persoalan. Berikan Tuhan kesembuhan ketika mereka sakit, sebagaimana itu Mama Ella. Berikan iman yang teguh, kepercayaan yang penuh bagi Tuhan buat adikku Hermanto. Begitu juga saudara-saudariku yang lainnya. Izinkan Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan rumah tangga mereka, begitu juga pekerjaan mereka. Bapa di surga, hamba-Mu pada saat ini berdoa untuk seorang saudara dari tengah-tengah STM persekutuan hamba yang lagi dalam keadaan opname di rumah sakit, yaitu Amang Melva Sitorus. Campur tangan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha upaya mereka. Berkati setiap umat. Campur tangan Engkau bagi setiap para medis yang menangani beliau, sehingga kuasa kesembuhan nyata boleh campur tangan Tuhan. Begitu juga Bapa di surga, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Tuhanlah yang selalu bersama dengan mereka. Tuhanlah yang selalu memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka Tuhan mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk nantulaku, Enang Udaku, yang ada di Bandung dan yang ada di Sumatera, yang ada di
Tanjung Pinang, dan yang ada di Tiga Dolok, Siantar. Berkati mereka Bapa, jagai milik mereka. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.